Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan salam sejahtera bagi semuanya PMI Hongkong yang saat ini mungkin menonton atau saat ini sedang bekerja ya. Oke, di sini saya mau membahas apa yang saya bahas semalam, di mana tentang PMI yang sakit, yang sempat sudah diposting kesana kemari, yang katanya bekerja sudah 6 tahun di terminit majikan, keadaan dia sedang sakit ginjal, mau operasi dan lain sebagainya. Well, pertama yang perlu dicatat adalah stop menyalahkan pihak manapun. Karena yang perlu Anda ketahui, Anda adalah PRTA, di mana domestic helper di Hong Kong mempunyai kontrak kerja yang jelas. Dan jika Anda ini sakit, Anda berhak atas pengobatan. Ya, berhak atas pengobatan dan wajib atau kewajiban bagi majikan dan pihak asuransi untuk membiayai pengobatan Anda. Dan syarat ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Syaratnya Anda punya kontrak kerja yang jelas, ya. Kontrak kerja aktif, majikan ada, visa Anda masih aktif, maka Anda berhak atas pengobatan, ya, atas treatment, di mana Anda juga mempunyai hak pengobatan subsidi oleh pemerintah Hong Kong melalui rumah sakit pemerintah. Ini catatan. Yang kedua, jika Anda dalam kondisi sakit, Anda ini diputus kontrak, maka Anda berhak menolak. Berhak menolak, tetapi bukan berarti pemutusan kontrak tidak sah. Ya, berhak menolak tetapi bukan berarti pemutusan kontrak tidak sah. Terus bagaimana Mbak Kontreng menolaknya? Di saat teman-teman sudah mempunyai jadwal operasi seperti yang semalam saya posting, ya, dia kan sudah mempunyai jadwal operasi di tanggal 18 kemarin. Katanya tanggal 18 hari ini, ya, bulan ini. Dia sudah mempunyai jadwal operasi. Pertanyaannya, saya kurang tahu jadwal operasi ini didapat sejak kapan. Apakah sejak dia viral ataukah sebelumnya? Karena di saat teman-teman itu mengalami sakit seperti ini, ya, ginjal atau mungkin gangguan organ tubuh kita itu memerlukan pemeriksaan kurang lebih beberapa jam, 2 jam ya, untuk pemeriksaan keseluruhan, di mana Anda harus dicek di lab dan lain sebagainya. Itu pun kalau memang masih dibutuhkan pemeriksaan lebih jauh, Anda masih memerlukan diagnosa lagi. Jadi misal ada gangguan ginjal, liver, itu biasanya rumah sakit pemerintah akan melakukan double check untuk mengkonfirmasi ulang. Jadi tidak langsung tahu. Nah, setelah ketahuan sakitnya apa, terus ini seperti apa, selanjutnya langkah selanjutnya pihak rumah sakit akan memberitahu kepada Anda via surat tertulis. Dan ini apakah majikan wajib dikasih tahu? Ya pasti majikan wajib dikasih tahu, tetapi tidak ada hubungannya dengan majikan ini membolehkan apa tidak. Waktu Anda mau ke rumah sakit, majikan wajib membolehkan. Misal kamu minta izin atau diganti hari liburnya di hari biasa, karena untuk check up-nya biasanya hari biasa, tidak hari Minggu. Karena kalau hari Minggu atau Sabtu dokternya nggak ada. Jadi akan ada check up lanjutan, biasanya adalah hari biasa dan Anda harus booking dulu. Itu prosedur rumah sakit pemerintah. Dan kalau memang Anda perlu pemeriksaan lebih jauh, mereka akan memberikan surat rujukan. Ya, di sini catat. Selanjutnya, setelah Anda mendapatkan surat rujukan, Anda akan mengikuti proses di mana seperti yang sudah diberikan oleh pihak rumah sakit. Kalau memang Anda urgent, Anda langsung ditangani sebenarnya. Ya. Jadi dan di sini nanti pembiayaan di rumah sakit itu ditanggung oleh asuransi dan majikan Anda. Terus kalau yang kita tidak tahu masalahnya mbaknya itu benar diterminate ataukah dalam kondisi dipaksa atau bagaimana, itu tidak ada yang tahu masalahnya, ya. Jadi kenapa sih kemarin di saat viral, waktu diviralkan, saya sudah menyampaikan bahwa jika Anda dalam kondisi ini, Anda mempunyai bukti, sudah terdiagnosa, jadwal operasi sudah ada, Anda bisa banding ke labor departemen. Ya, Anda boleh banding ke labor departemen, tetapi bukan berarti pemutusan kontrakmu nggak berjalan.
pemutusan kontrakmu tetap berjalan. Nah, mbaknya yang semalam ini, yang saya tidak tahu adalah dia ini minta bantuan pendamping ke labor departemen. Yang setelah viral di sini ya, yang setelah viral itu kemarin dia tinggal di mana? Statusnya bagaimana? Dia melimpahkan kasusnya ke siapa? Tidak ada yang tahu loh ya. Tidak ada yang tahu karena tidak pernah menulis kronologi dengan jelas. Di saat Anda seperti itu, terlanjur terjadi pemutusan kontrak, yang harusnya Anda lakukan adalah yang pertama mengumpulkan bukti untuk banding. Yang kedua, Anda banding boleh sendiri dan minta pendampingan organisasi atau serikat buruh. Karena banding Anda ini kemana? Minta kompensasi? Atau Anda banding minta izin tinggal tambahan dikarenakan Anda ada jadwal operasi? Ini dua hal yang berbeda, ya kan? Kalau Anda memang meminta izin tinggal sampai operasi dan pasca operasi, secara otomatis ini butuh garantor, Mbak. Dan garantornya ya majikan. Yang bisa dilakukan adalah negosiasi sama majikan untuk mengcancel surat pemutusan kontraknya. Jadi biar dia mendapatkan izin tinggal tetap kontraknya berjalan. Itu pun perlu negosiasi. Nah, semalam mbaknya bilang, Mbak, dia membutuhkan pendampingan ke labor. Yang saya nggak tahu ini ke labor mau apa. Tetapi di satu sisi ada status dia butuh extend visa. Artinya, visa dia ini sebagai apa? Visitor ataukah visa dia menunggu banding kasusnya? Dan majikan memang bisa didenda 100.000 Hong Kong dolar, tetapi denda itu bukan diberikan kepada pekerja. Denda itu adalah urusan majikan dengan pemerintah Hong Kong. Pembayaran denda bukan ke pekerja, tetapi pembayaran denda adalah ke pemerintah Hong Kong. Jadi di sini yang mungkin teman-teman itu harap dibiasakan, Hong Kong itu ada prosedurnya. Apapun alasannya kalian akan kembali lagi ke prosedur. Jadi tidak ada istilahnya, oh ini salahnya Mbak Yuni. Mbak Yuni sudah memviralkan, kemudian Mbak Yuni nggak tanggung jawab. Tidak, saya tidak menyalahkan Mbak Yuni. Karena kenapa? Mbak Yuni nggak salah. Kan Mbak Yuni cuma nampani kamu. Mbak Yuni cuma mempublikasikan kamu. Tapi Mbak Yuni itu bukan organisasi atau NGO yang mempunyai payung hukum yang boleh untuk mendampingi dan menyelesaikan kasus Anda. Tidak. Yang bisa menyelesaikan kasus Anda ya pengacara. Yang mendampingi Anda adalah NGO atau serikat buruh. Jadi bukan individu. Ya, kalau individu itu harus dari agennya. Nah, agennya ini wajib untuk mengekstenkan visa dia jika ternyata dia memang masih membutuhkan untuk operasi itu tadi. Nah, siapa yang membayar operasi kalau dia ternyata sudah terputus kontrak? Sampai hari ini aja tidak jelas loh dia tinggalnya di mana. Padahal kalau teman-teman ini diputus kontrak dengan keadaan berkasus atau menunggu kasus, kalian itu harusnya tinggal di shelter. Saya nggak tahu mbaknya ini tinggal di mana, siapa yang bertanggung jawab atas dia, nggak ada yang tahu masalahnya. Jadi kalian para BMI itu stop saling menyalahkan, apalagi menyalahkan KJRI, menyalahkan Miss Yuni, menyalahkan si A, si B, si C. Tanya dulu mbaknya ini maunya apa dulu. Kita nggak tahu maunya dia itu awalnya apa. Maunya mau pulang, atau mau berobat, atau mau didampingi kasusnya oleh NGO, atau dia sendiri. Itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Ya, jadi stop saling menyalahkan si A, si B, si C. Nah, kalau Miss Yuni mempublikasikan, kemudian dia mengkontenkan, ya itu hak dia. Itu hak dia, ya, tapi tidak ada kewajiban Miss Yuni untuk menyelesaikan kasusnya si anak tersebut ataupun untuk mendampingi si anak tersebut. Tidak ada kewajiban itu. Yang berkewajiban adalah anaknya sendiri. Jadi kenapa sampai hari ini saya selalu menyarankan baca kontrak kerja, pahami prosedur. Kalau kalian tidak mau membaca kontrak kerja, kalian tidak mau membaca guidebook foreign domestic helper yang kuning ya, khusus dari imigrasi itu ada, di PDF juga ada. Kalau kalian tidak mau membaca itu, selamanya kalian akan
terombang-ambing dan nggak tahu mau ngapain, ya. Sementara di saat kalian itu mau untuk melimpahkan kasus itu memerlukan surat kuasa dari kalian sendiri loh, Rek. Ya. Terus KJRI, katanya KJRI di saat dilapori masalah ini anaknya sudah datang ke KJRI jawabnya kita sedang mengurusi 4 mayat. Nah, ini juga mungkin adminnya KJRI perlu belajar karena ada beberapa hari ini setelah simpang siur beberapa berita, admin KJRI itu jawabannya berubah-ubah. Jadi untuk admin page-nya KJRI ini perlu ditrain kembali, ya. Perlu ditrain kembali isu-isu ketenaga kerjaan itu seperti apa, bagaimana menjawab pertanyaan. Nah, ini sepertinya perlu ditrain lagi, ya. Karena untuk petugas KJRI-nya ini sudah baru semua, yang lama sudah nggak ada, mungkin belum sempat untuk ditrain atau bagaimana, saya kurang tahu. Dan kali ini karena konjanya juga nggak ada, jadi mungkin semuanya akan lunsai tailung, ya. Jadi semuanya akan berantakan. Nah, kalau kalian mengharapkan adminnya KJRI memberi jawaban yang tepat, yuk kesuwen. Kalian sendiri harus tahu hak kalian yang mana, kewajiban kalian yang mana, kewajiban majikan yang mana. Bukan kalian menyalahkan si A, si B, si C, menyalahkan kabeh wong kok salah nih. Karena apa? Nggak mau membantu dia, tidak ada. Ya dia sendiri harus belajar. Wong dia sendiri loh tahu kondisi dia, ya. Sebenarnya kan dari kemarin kita sudah menyarankan apa? Kalau memang dia terminate itu sah, tetapi majikan tetap berkewajiban memberikan hak-hak dia. Itu sah, boleh. Di Hongkong itu boleh, ya. Kalian mau menyalahkan siapa? Ya kan, karena kita nggak tahu mbaknya ini setelah diviralkan kemarin, setelah seperti itu katanya sudah masuk rumah sakit lagi. Nah, terus apakah dia sudah keluar lagi, kemudian tinggal di mana, nggak ada kejelasan, ya, nggak ada kejelasan. Dan semalam mbaknya itu inbox saya meminta pandangan saya. Pandangan saya sangat simpel. Di Hongkong itu jelas prosedurnya. Mau apapun alasannya, kembali lagi ke prosedur. Whatever it takes, ya. Under employment contract Number 9, page 2, it's already the rule, it's the law. Employer should take responsibility of the helper's sickness. Dan di situ juga majikan sebelum menandatangani atau approval kontrak kerja ke KJRI itu sudah ada letter of application, di mana majikan berkewajiban untuk membiayai jika pekerja migran atau pekerjanya sakit akut dan kronik, itu ada. Wajib membelikan asuransi, itu ada. Karena asuransi sebenarnya tidak diwajibkan, itu adalah alternatif. Tetapi KJRI Hongkong sudah mewajibkan. Terus kemarin seharusnya kasusnya mbaknya ini, KJRI berkewajiban meminta agennya. Agen wajib untuk membantu extension of stay-nya si dia kalau memang dia membutuhkan. Pertanyaannya, si mbaknya ini dari kemarin, dari awal, ada nggak komunikasi sama agennya? Kesannya kan menyalahkan agennya, katanya agennya nggak peduli dan terlanjur viral. Mungkin agennya sakit hati, tetapi itu juga tidak boleh. Karena agen tidak boleh juga menggunakan emosional di dalam melakukan tindakan tugasnya. Dia harus profesional gitu loh. Agennya ini ya harus profesional, tidak boleh dikarenakan sudah terlanjur diviralkan, ya kan, terus akhirnya dia sakit hati nggak mau ngurus, itu nggak boleh. Jadi dia tetap berkewajiban dan KJRI mempunyai hak dan kewajiban untuk menelpon agennya melanjutkan kasus dia kalau dia memang mau banding. Jadi kemarin katanya mau ke labor departemen. Pertanyaan saya, dia mau ke labor departemen itu mau apa? Ya kan? Katanya mau ke labor departemen. Labor departemen dia mau apa dulu? Tidak ada jawaban kan? Saya tidak mendapatkan jawaban. Di inbox saya tidak mendapatkan jawaban. Karena temannya menyatakan, Mbak, besok saya tidak libur. Dia membutuhkan pendampingan mau ke labor departemen. Nah, dia ke labor departemen ini mau apa? Kalau dia extension of stay, menunggu kasus atau karena dia sedang berkasus, itu bisa diwakilkan ke imigrasi kalau dia memang kondisi tidak bisa hadir di imigrasi untuk mengambil visa.
Dan itu harus ada surat otoriti, perwakilan, Mbak. Jadi otoritasnya ada, suratnya ditulis oleh si sakit ini. Dan juga bukti surat dokter bahwa si A tidak mampu hadir. Itu ada prosedurnya. Jadi kalian ini, kalau diajari prosedur, kalian selalu menyepelekan. Kalau diajari untuk tahu, kalian selalu bilang kontring hanya kokean bacot, kontring hanya omong tok, nggak bisa satset. Tak kandani Mbak, Hongkong itu meskipun kamu memegang residensi, bukan berarti kamu boleh jalur seenaknya. Anda itu tetap tidak dibolehkan karena Anda tidak punya payung hukum. Sekalipun dengan NGO, Anda dalam kondisi seperti itu di rumah majikan, kita itu tetap menelpon 999, yang menjemput ya pihak rumah sakit, yang menjemput ya kepolisian. Bukan kita datang ke rumah majikan, bukan NGO-nya datang ke rumah majikan. Tidak. Jadi jangan salah. Jangan dikira, oh dia punya residen, dia boleh begini, boleh begitu. Nggak boleh. Hongkong itu ada undang-undangnya. Itu kalau yang majikannya nggak terima, dan agennya juga nggak terima, dia bisa dituntut, Mbak. Ya. Ini ada undang-undangnya, undang-undang privasi, undang-undang di mana Anda dilarang untuk masuk ke rumah orang dengan tanpa izin. Itu ada semua. Di Hongkong itu diatur. Jadi tidak ada istilahnya kalian menyatakan, nek ngerti ngono kuwi dadi tulung lah. Harusnya empatinya jalan, simpatinya jalan. Nggak bisa. Hongkong itu punya prosedur, ya. Jadi pahamkan diri kalian tentang prosedur. Semuanya tidak sesuka kalian, seenak kalian, tidak bisa, ya. Jadi di sini makanya kenapa sebenarnya untuk prosedur PMI sakit ini di YouTube sudah aku bahas, tapi kayaknya nggak ada yang tertarik kan. Itu majikannya loh yang telepon saya kemarin, malahan majikannya nanya ke saya, Mbak, pembantuku iki mau dioperasi, pembantuku sedang koma, apa yang harus saya lakukan? Beliau telepon saya arahkan sama agennya tetap melapor ke KJRI karena dia tetap WNI. WNI urusannya sama KJRI. Coba dicarikan kontak keluarganya karena di saat mau operasi itu membutuhkan konfirmasi kepada keluarganya. Jadi di sini loh, kalian itu kalaupun iya ada yang minta tolong di Facebook ataupun dimanapun, itu sama, kasih jalurnya. Bukan berarti Anda itu ngomong, telepon si A, si B, si C, terus nanti yang Anda telepon ini jadi pahlawan harus menyelesaikan kasus dia. Tidak boleh. Ya. Itu kenapa kita memang harus banyak baca. Itu kenapa kita harus menyerap informasi. Itu kenapa kita harus belajar. Karena memang kita nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi nggak ada istilahnya koyok kita menjemput mereka, itu nggak ada, Mbak. Yang menjemput mereka ya yang berwenang, petugas, bukan kita, ya. Jadi di sini yang perlu dicatat. Terus juga Mbaknya itu kalau ternyata dia visanya sudah diputus, bagaimana? Ya artinya dia udah nggak berhak untuk subsidi itu tadi. Biayanya pasti berbeda, biayanya 1.000 lebih per harinya, ya. Khusus untuk Anda yang memang visa kerjanya sudah diputus. Lalu bagaimana kalau dia nggak kuat membayar? Ya larinya ke social welfare. Dia harus apply ke social welfare bahwa dia tidak sanggup, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya penghasilan untuk membayar medical check up dia, medical bill dia. Termasuk nanti kepulangannya, ya kan? Karena masalahnya saya nggak tahu Mbaknya itu kasusnya sampai mana, dia mau klaim apa, dia mau ke labor itu dia mau banding yang mana, kita nggak tahu. Makanya semalam saya tulis bahwa di situ ada solusi, yaitu damai dengan kompensasi. Damai dengan kompensasi, kamu mau apa? Kamu minta kompensasi berapa? Kenapa kamu minta kompensasi? Kamu harus jelaskan, ya kan? Terus orang-orang seperti ini kita menyarankan yang di rumah upgrade BPJS kesehatan. Karena di saat nanti kalian pulang ke Indonesia,
Penyakit seperti ini kalian perlu melanjutkan pengobatan. Entah seberapa banyak yang di cover saya tidak tahu, tetapi kalian ini berhak atas BPJS kesehatan nanti dipakai. Nah, kalau sebenarnya kalau kita mau menelaah ya teman-teman ya, kalau ginjal yang rusak, paru-paru yang rusak, liver yang rusak, ini sebenarnya bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor. Karena mungkin terjadi karena adanya kondisi kerja yang tidak mendukung. Nah, ini berarti Anda bisa mengklaim di BPJS PMI yang mana Anda sakitnya ini karena kondisi kerja itu tadi, disebabkan karena kondisi kerja. Jadi ginjal, liver, fungsi jantung, fungsi sama paru-paru itu sebenarnya itu sebabnya bisa terjadi karena adanya kondisi kerja yang berbeda. Jadi rusaknya karena kondisi kerja. Nah, ini Anda wajib menyertakan hasil medikal sebelumnya sama medikal yang hari ini. Terus medikalnya dari mana dong, Mbak Kontreng? Ya medikalnya dari saat Anda renew kontrak. Karena di saat Anda renew kontrak itu wajib medikal, Mbak. Ya, di saat kita renew kontrak itu wajib medikal. Yang fungsinya kenapa sih setiap 2 tahun kita harus medikal, ya kan? Yaitu dikarenakan memang nanti di saat ternyata terjadi adanya sakit, di situ nanti jelas dan tetap majikan berkewajiban. Terus kenapa harus ada asuransi sebelum Anda kontrak kerja berjalan? Itu kalau nggak salah dulu kalau agen saya yang Jetstar System, dulu saya memakai servis dia, kita diwajibkan membeli $100 yang berfungsi 26 bulan. Jika ternyata di dalam proses tersebut, di masa sekalian menunggu proses, yang $100 itu bisa untuk klaim biaya Anda, meringankan biaya Anda karena visa belum di-approve. Tetapi kalau Anda ternyata pindah majikan dan di mana visa yang sebelumnya belum berakhir, itu masih menjadi kewajiban majikan lama. Meskipun Anda tinggal 2 bulan sekalipun, visa Anda selagi kontrak Anda belum diputus dan belum berakhir, masih kewajiban majikan lama. Jadi misal perpindahan majikan, ternyata Anda sakit, dideteksi Anda sakit. Nah, itu masih kewajiban majikan lama, Mbak. Terus ada beberapa di mana kriteria kita itu sakit tetap boleh bekerja. Yang artinya, meskipun Anda dinyatakan sakit, bukan berarti you are not fit to work. In Hong Kong, even you are having a sickness, you still have the right to work. Jadi di sini ada undang-undang diskriminasi yang jelas, di mana meskipun Anda dalam kondisi sakit, Anda tetap fit bekerja. Ya kan? Anda tetap fit bekerja, dinyatakan fit bekerja. Itu ada keterangan dari dokter nantinya. Kalian minta ini fit untuk bekerja atau tidak. Tetapi kriteria dari KJRI Hong Kong itulah yang itu yang akan menjadi masalah nantinya approval kontrak kerja. Karena pemerintah Hong Kong tidak mempermasalahkan. Nah, kalau berurusan dengan approval kontrak kerja, di sini majikan wajib menulis surat jaminan bahwa menyatakan menerima kondisi si A. Dengan kondisi sakitnya dia, sanggup membiayai treatmentnya. Itu sesuai dengan letter of application. Ya kan? Sama, PMI hamil, bukan berarti PMI hamil itu tidak boleh bekerja atau tidak fit bekerja. Tetap fit bekerja dengan syarat ketentuan berlaku. Majikan memang mau mempekerjakan dia. Ya kan? Itu untuk approval kontrak kerja. Kalau undang-undang di Hong Kong sudah sangat jelas, Anda sakit, Anda hamil, Anda tetap berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya kan? Itu ada undang-undangnya. Jadi kalau kalian menyalahkan si A, si B, si C, mau sampai kapan kalian menyalahkan orang? Mau sampai kapan? Kalian mau menyalahkan semua orang itu mau sampai kapan? Padahal sebenarnya hal ini adalah kalian sendiri yang mengambil keputusan. Kalau ternyata si A ini yang menyatakan, kan aku nggak tahu, aku terlanjur tanda tangan. Justru tanda tangan Anda ini yang akan menjadi bumerang. Kenapa? Saya selalu bilang, kalau tidak tahu, kalau tidak yakin, meskipun kertas kosong, jangan tanda tangan. Don't ever put your signature even at the blank note. Ini sudah berulang kali disampaikan, ya.
Pasang lebar-lebar telinganya ya. Jangan menandatangani apapun yang tidak sesuai hak kalian. Dan meskipun itu kertas kosong sekalipun, jangan membubuhkan tanda tangan kalian. Karena tanda tangan kalian ini yang akan nantinya menjadi masalah besar buat kalian jika ternyata Anda menandatangani sesuatu yang tidak Anda mau. Tapi Anda sudah tanda tangan. Jadi kalian mau apa? Buktinya ya kamu sudah tanda tangan. Terus kamu mau memflashback lagi. Kemarin saya kurang paham, kemarin saya tidak tahu, saya setengah dipaksa. Bukti kamu dipaksa mana? Dia akan bertanya. Jadi hakimnya akan bertanya, ya kan? Kamu bukti dipaksanya mana? Ada tidak? Kamu dalam posisi atau you under pressure situation. So what is the proof? Do you have any proof? Do you have any evidence with you? If you don't carry any evidence, that means you make false statement. Kalau orang sudah membuat pernyataan yang salah atau pernyataan palsu, Anda juga dijerat hukum lagi, Anda juga dijerat pasal lagi. Pentingnya Anda untuk tahu tentang peraturan, pentingnya Anda untuk tahu prosedur. Ada beberapa hal yang kalian bisa menyelesaikan sendiri. Kasus itu ada 3 tingkatan, Mbak. Kasus ringan, sedang, dan berat. Kalau Anda ringan, ya sebenarnya sangat ringan itu tentang hak-hak gaji yang dirampas, ya, potongan gaji yang tidak sesuai, ya kan, merusakkan barang suruh mengganti denda tapi tidak sesuai, tidak ada kwitansi. Ini adalah hal ringan yang bisa Anda selesaikan sendiri dengan tanpa meminta bantuan pendamping siapapun, ya. Terkecuali Anda tidak mampu bicara. Tidak mampu bicara pun pihak labor departemen akan mencarikan penterjemah, gitu loh. Jadi kalian ini diajari mandiri ya. Memang kalian yang harus mengurus masalah kalian sendiri. Kalian sendiri yang harus menyelesaikan, bukan orang lain ya. Terus selanjutnya, masalah yang sedang itu seperti apa? Masalah yang sedang jika kalian itu mengeluh kondisi kerja tidak sesuai, pelanggaran kontrak tidak jelas. Karena apa? Saya bilang sedang. Anda membutuhkan proses untuk komunikasi sama majikan Anda, menyampaikan, majikan, iki kontrak kerjaku ki ngene. Nah, aku tetep kok kongkon kerja di sini atau pekerjaan yang dimana tidak sesuai kontrak kerja, kita itu sama-sama melanggar. Lah, daripada nanti kita kena pasal, awakmu didenda, aku dipenjara, kehilangan pekerjaan, ada 2 solusi. Kita putus kontrak atau kamu mengikuti prosedur kontrak kerja. Itu solusinya. Kalian masih harus membuat catatan kapan kalian ngomong ke majikan, respon majikan seperti apa, di saat kalian interview itu pekerjaan yang ditawarkan sesuai atau tidak, terus pelanggarannya di mana. Nggak semudah itu pula kalian untuk memberikan laporan, nggak seenak jidatmu, lapor labor departemen, iki aku dipekerjakan tidak sesuai kontrak. Pertanyaannya kamu menolak tidak? Ya kan? Kebanyakan dari kalian tidak menolak dengan uang tambahan. Kemudian kalau ternyata tambahannya tidak sesuai, baru kalian teriak. Ini yang menjadi masalah. Jadi prinsip kalian sudah hilang. Dan itu batasnya, Mbak, 3 bulan. Batasnya kalau Anda dipekerjakan tidak sesuai kontrak itu 3 bulan. Ya, Anda mengundurkan diri atau memang majikan Anda harus kembali lagi ke rule awal di mana sesuai kontrak kerja. Itu. Selanjutnya, ill treatment. Nah, ill treatment ini banyak. Ill treatment itu banyak. Dianiaya kecil. Terus ditekan secara mental. Tapi itu butuh catatan. Itu butuh catatan. Kalau ternyata Anda sampai mengalami tekanan mental dan berakhir depresi, Anda pun butuh surat dari dokter. Seberapa persen Anda mengalami gangguan mental Anda? Nah, gangguan mental ini bukan gila, tetapi adalah pressure yang terlalu, di mana tekanan terlalu kepada pekerja ini secara emosional dan akhirnya membuat Anda labil. Anda depresi tanpa Anda sadari. Ini dibutuhkan surat keterangan dokter. Tidak semudah Anda bilang, aku depresi, aku gendeng. Nggak semudah itu, Mbak. Semua perlu proses. Itu saya sampaikan sedang. Karena prosesnya agak panjang ya. Dan juga perlu keberanian. Terus ada lagi nggak dikasih makan.
Sudah ngomong apa belum? Kamu sukanya apa? Makannya apa? Bahwa kamu perlu makan. Ngomong nggak ke majikan? Kebanyakan kalian nggak mau ngomong, tapi grundelnya di Facebook, ya. Terus minta diperhatikan. Emang kalau kamu diperhatikan publik itu kamu warak? Kamu kenyang? Enggak kan? Ya tetap kamu beli sendiri, toh. Nah, selanjutnya kasus yang berat seperti apa? Kasus yang berat adalah perampasan hak sebagai pekerja, termasuk perampasan hak sebagai layaknya manusia. Atau kemanusiaannya yang nggak ada, pekerjaannya juga nggak ada. Contoh, kamu dilarang komunikasi dengan siapapun termasuk dengan keluarga Anda. Anda tidak diberikan libur. Dalam jangka waktu 1 minggu, 1 hari wajib istirahat, Anda tidak diberikan libur. Sekalipun Anda diberi waktu istirahat, Anda suruh tinggal di rumah dan Anda tidak boleh keluar. Tapi Anda tetap disuruh bekerja. Itu Anda sudah tidak lagi memiliki hak sebagai pekerja termasuk sebagai manusia. Nah, akhirnya seperti apa? Akhirnya seperti Erwiana sebelumnya, Kartika Puspitasari. Ini adalah kasus yang tergolong berat. Karena nanti urusannya sama High Court. Urusannya sama penyelidikan. Ya. Terus lagi, pemerkosaan. Pembuktian pemerkosaan tidak semudah Anda membuktikan aku diperkosa, tidak. Ya. Jadi kemarin beberapa minggu lalu atau 1 bulan yang lalu ada yang inbox saya menanyakan, Mbak, kalau kita diperkosa itu ada ndak kompensasinya? Kenapa Anda fokus ke kompensasi? Membuktikan kamu benar-benar diperkosa aja itu butuh waktu. Dan belum tentu kamu itu terbukti memang kamu diperkosa. Masalahnya di sini kan? Karena tidak ada yang akan memberikan kompensasi mental Anda. Penyakit mental Anda tidak akan pernah ada yang memberikan kompensasi. Meskipun Anda benar, Anda diperkosa sekalipun dan terbukti, diberikan kompensasi tidak merubah, tidak mengembalikan trauma Anda seperti semula. Jadi kenapa? Kalau teman-teman yang mengalami harassment, teman-teman yang mengalami pelecehan seksual, meskipun tidak langsung diperkosa, ya, itu arahnya lebih ke mental mereka. Dan disitulah mereka mengalami kesusahan untuk membuktikannya. Jangankan di kesempatan, di kekuatan mau melapor, mau teriak aja mereka nggak punya kekuatan, Mbak, biasanya. Jadi kita nggak boleh meremehkan hal-hal seperti ini. Kenapa pentingnya kita tahu prosedur, pentingnya kita membaca peraturan, pentingnya kita itu tentang informasi ya seperti ini. Jadi biar kalian itu nggak menyalahkan. Aslinya ngaku saja kalian memang kurang informasi, kalian nggak mau mencari informasi, atau kalian memang sudah merasa di zona aman, kalian merasa nyaman, kalian merasa aku nggak butuh, aku fine-fine saja. Ternyata nanti ke depannya kamu bermasalah, disitulah kamu akan panik akut. Dan di saat kamu panik akut, kamu hanya akan mencari orang yang bisa kamu telepon dan bisa menolong kamu. Padahal tidak, yang bisa menolong adalah kamu sendiri, tidak orang lain. Jadi di sini kenapa perlunya teman-teman memahami peraturan, perlunya teman-teman itu memahami kronologi bagaimana mengarahkan prosedur untuk pelaporan. Jadi tidak boleh ya kita seenake terus apa kuwi jenenge, alah enek si kae lho nek ditelepon ndang ngangkat. Dia meskipun ditelepon bisa mengangkat kamu, dia tidak punya hak untuk langsung mengambil kamu, Mbak. Tidak boleh ya. Jadi harap dicatat ya, harap dicatat. Hong Kong semua step by step, it has a procedure that you have to follow up. Please remember. Jadi stop menyalahkan semua pihak yang tidak peduli. Bukan kita nggak peduli, tetapi Anda memang harus tahu prosedurnya sebelum Anda menyalahkan banyak pihak di luar sana. Di sini yang perlu dicatat ya. Terus untuk pembiayaan yang mungkin sudah saya sampaikan, pembiayaan untuk yang tidak punya visa tinggal, artinya Anda harus melalui social welfare, meminta keringanan. Karena Anda ya membuktikan Anda diputus kontrak dengan surat pemutusan kontrak Anda, dan Anda tidak punya penghasilan, maka Anda boleh melakukan klaim ke WAVE, ke social welfare. Ya, minta bantuan ke teman-teman organisasi, itu bisa. Karena KJRI tidak akan mau menandatangani, itu yang saya tahu dari dulu. Karena Mbak Rosa yang dulu juga, iya KJRI nggak mau menandatangani di saat membutuhkan CT scan, yang membayarnya adalah 10.000 Hong Kong dolar. Karena CT scan tidak di cover asuransi, ya.
CT scan tidak di cover asuransi, MRI tidak di cover asuransi itu ya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang memang tidak memiliki alatnya juga. Jadi tidak semua rumah sakit memiliki alatnya. Jadi di sini yang perlu dipertimbangkan. Terus ada beberapa pemeriksaan seperti USG ya, USG untuk kanker payudara, mamogram kayak gitu, kita pap smear itu tidak di cover asuransi. Jadi kenapa tidak di cover asuransi? Karena itu sudah di luar di mana sakit yang kita derita. Tetapi kita berhak mengikuti beberapa program yang mana itu sudah disubsidi. Jadi pap smear itu ada subsidi. Jadi pap smear itu normalnya 400-an. Kalau Peduli Sehat Hong Kong ada program, kalian ikut bayarnya bisa lebih ringan menjadi 120 Hong Kong dolar ya. Tetapi kalau tidak ada program demi kesehatan ada kisaran 500 Hong Kong dolar lebih. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi teman-teman ini lebih tahu prosedur dulu, ikuti prosedur dulu sebelum kalian teriak si A salah, si B salah, si menyalahkan KJRI dan lain sebagainya. Tetapi dari mbaknya semalam harus dipastikan dia tinggal di mana dulu, dia di bawah siapa dulu. Kalau ternyata dia tinggal di boarding agen, agennya wajib mengekstensionkan. Tapi kalau dia tinggal di luar, ini sudah berbeda lagi ya. Jadi kalau teman-teman ini memahami peraturan, harap ditegaskan. Terus konselor itu bukan mereka yang datang menjemput maupun NGO datang menjemput, tidak. Yang menjemput itu adalah tetap petugas yang berwenang, petugas kesehatan kalau dia sakit ya. Kalau ternyata dia dianiaya adalah kepolisian. Itu jalurnya sudah berbeda. Jadi semoga video ini bisa memberikan pencerahan dan stop huru-haranya, stop menyalahkan pihak manapun, karena kita nggak tahu maunya yang bersangkutan apa, yang diklaim yang mana, saya juga nggak tahu. Karena yang menghubungi saya bukan yang bersangkutan. Jadi ya mohon maaf gitu loh. Meskipun yang bersangkutan yang menghubungi saya, yang saya tawarkan langkahnya tetap sama, karena memang ya itu jalur prosedurnya. Jadi bagi teman-teman semuanya, tolong share info itu yang positif, tolong share info itu yang akurat, tolong share info itu yang valid. Kalau Anda mau curhat ke siapapun silahkan, itu hak Anda, saya tidak bisa melarang ya. Jadi PMI Hong Kong harus pinter, harus cerdas. Kalau untuk guidebook Foreign Domestic Helper, Anda bisa download di PDF, itu berbahasa Inggris. Itu semua penjelasannya ada. Di saat Anda sakit bagaimana, terus di saat Anda itu pindah majikan bagaimana, di saat Anda itu dalam kondisi khusus boleh memutus kontrak dengan tanpa mengganti rugi, semua ada. Tinggal kalian mau cari atau tidak, mau baca atau tidak. Itu sepertinya sudah saya tulis dan mungkin nanti coba tak cari untuk di reshare ulang ya. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu karena ini masih jam kerja ya. Kebetulan saya ada waktu sebentar, jadi saya live di sini, memang sengaja di Facebook karena Facebook lebih banyak jangkauannya, karena YouTube sebenarnya sudah saya bahas. Jadi saya sudah nggak mau lagi karena mengulang dan mengulang itu capek ya. Juga bosen ya. Jadi harap di rewind kalau memang itu perlu, silahkan. Kalau nggak perlu ya skip aja ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.